Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika arhamar rahimin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita teruskan pertemuan siri bersama Tafsir Al-Munir, pertemuan yang ketujuh bagi tafsir surah Ad-Duha, pertemuan yang ketujuh. Serial yang ketujuh, mungkin ada 2-3 kali lagi. Hari ini mau dibincang halaman 278 Tafsir Al-Munir karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah. Mudah-mudahan Allah selalu melapangkannya dalam kubur. Halaman 278. Untuk mengambil berkat seperti biasa kita baca dulu sama-sama dari awal, mengambil fadilat membaca surah Ad-Duha yang jumlah hurufnya 165, satu huruf bernilai 10, jadi dibaca sekali dalam 40 detik saja, 40 saat saja dapat 1650. Kita baca dengan semangat ya, dengan niat supaya hati diisi dengan kalamullah, supaya hati dibasuh dengan kalamullah daripada kotoran dan noda yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan tidak ada noda dan dosa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Maknanya secara ringkas, demi waktu duha dan demi malam apabila sunyi sepi, Tuhanmu tidak membiarkan engkau ya Muhammad, tidak pula membencimu. Sungguh akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Tuhanmu Allah Ar-Rabb akan memberimu sehingga engkau reda akan pemberiannya. Bukankah engkau didapatinya dahulu yatim piatu, lalu memberimu perlindungan? Dan didapatinya juga engkau agak kebingungan, lalu diberinya tuntunan dan hidayah. Didapatinya juga engkau miskin, lalu diberinya kekayaan. Oleh itu janganlah engkau kasari anak yatim. Pengemis juga jangan engkau herdi. Malah nikmat Allah selalulah disebut-sebut dan disyukuri. Baik, alam ayat sekarang ayat 6 dan 8. Ayat apa tuh? Bukankah dia mendapatimu sebagai anak yatim, katanya. Jadi maksudnya di sini apa? Tidakkah Tuhan mendapati dirimu sebelum ini yatim tanpa anak yatim, tanpa bapak. Sampai kepada firman-Nya nanti di sini ayat 9, adapun terhadap anak yatim itu maka janganlah kamu berlaku kejam. Maksudnya sebagaimana kamu sebelumnya yatim dan Allah memberimu perlindungan kepadamu, maka janganlah kamu menghina anak yatim, menghalang hak mereka dan berlaku zalim terhadap mereka. Sebaliknya, engkau hendaklah menunaikan hak anak yatim, berbuat baik dan berlemah lembut kepada mereka, serta ingatlah saat kamu yatim dahulu. Justru itu Rasulullah sangat mengasihi anak yatim, berbuat baik kepada mereka dan sentiasa berpesan supaya mereka dijaga dan dijaga dengan dilayan dengan baik. Bahkan dalam hadis katakan, saya bersama penjaga anak yatim di surga, katanya. Lalu Rasulullah menunjukkan jarinya bahwa rapat, sebagaimana rapatnya jari tangan ini, begitulah nanti jari Rasulullah dengan penjaga anak yatim di jannah. Seterusnya ayat 10, begitu juga orang yang mengemis, jangan kamu mengherdiknya, mengkasarinya. Sebagaimana kamu dahulu sesat, diberi hidayah oleh Allah, maka janganlah kamu menghalau orang-orang yang datang meminta petunjuk atau meminta harta
Bahkan kamu perlu melayaninya dengan baik, dengan selesa. Ayat seterusnya, ayat nomor 11 terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Allah itu selalu ada sebut, selalu dinyatakan untuk mensyukuri nikmat tadi. Maksudnya hendaklah kamu wahai Muhammad menyebut dan menceritakan nikmat-nikmat yang Allah beri, yang dikurniakannya kepada kamu. Bersyukurlah dengan nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksudkan di sini ialah kerasulan satu, dan kedua Al-Quran dua, serta lain-lain nikmat yang disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Ingat dan sebarkanlah nikmat yang kamu terima itu. Terdapat dalam hadis Rasulullah mengatakan apa? Wa ja'alna syakirina li'matik musnina 'alaiha qabiliha wa atimmaha 'alaina. Doa tentang agar kita bersyukur nikmat. Wa ja'alna syakirina li ni'matik, ya Allah jadikanlah kami orang mensyukuri nikmatmu. Selalu mengingat nikmat. Musnina 'alaiha, selalu memuji nikmat. Qabiliha, selalu menerima nikmat seadanya. Wa atimmaha 'alaina, kita minta nikmat itu disempurnakan. Jadi alhamdulillah alamin. Jadi ada doanya ya. Dalam kondisi lain ada juga doa tentang syukur ini. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Hadis Imam Tirmizi. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira. Ya Allah, kami minta kepadamu hati yang mau bersyukur, lidah yang mau berzikir, dan pasangan hidup yang membantu untuk kerja-kerja akhirat. Baik. Dalam satu hadis lain, riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah menyatakan, la yashkurullah man la yashkurin nas. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Jasa-jasa baik orang dengan kita kan ada ingat. Kita dari kecil belajar di sekolah rendah, ada yang belajar di tadika. Ingatlah guru yang mengajar di TK ataupun tadika prasekolah. Ingatlah guru yang mengajar di derajat di kelas bawah seperti sekolah rendah, sekolah dasar kata orang Indonesia, yang mengajar kita sekolah menengah, yang mengajar di pra-university, yang mengajar di universitas, yang mengajar. Ingat semuanya itu supaya ilmu tadi berkat. Jangan lupa guru. Kebetulan 2-3 hari terakhir ini di Brunei memperingati hari guru ya. Yaumul Muallimin. Doakan guru, ingat jasa guru, doakan supaya yang masih hidup selamat, terhindar pada COVID-19, yang sudah meninggal terselamat dari azab kubur, dimasukkan ke dalam jannah bersama murid-muridnya. Guru itu merangkumi penceramah yang selalu kita ikuti melalui media maya ataupun secara langsung ya. Doakan mereka supaya dijaga Allah dan dijaga juga para pengikut dan peminatnya. Mudah-mudahan ada hikmatnya ya. Jadi apa tadi terakhir poinnya di sini, kita kena minta kepada Allah doa syukur. Apa tadi doanya? Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan dzakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Kenapa datang doa ini? Kenapa Rasulullah mengajar doa ini? Apa sebabnya? Ibarat Quran asbabun nuzulnya. Kalau ibarat hadis asbabul wurud. Kenapa terkeluar ungkapan ini? Kenapa tercetus doa ini? Ini unik ceritanya. Ini dikaitkan dengan ayat dalam surah At-Taubah. Waktu turunnya ayat 24. Bukan 24 ya. Ayat 34. Ayat 34 dan 35 surah At-Taubah. Apa ayat ini? Apa bunyinya ayat ini? Ayat 34 halaman 192. Ayat ini berbunyi ambil daripada pertengahan ayat ya. Pertengahan ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma
hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Sadaqallahu azim. Allahumma inna nas'aluka wal afwa wal afiyah. Allahumma afina wa'fu anna. Allahumma qina azabak. Ayat 34 menyatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak tidak diinfakkan di jalan Allah, berarti mereka menempah azab yang pedih. Ayat 34. Ayat 35, apa azabnya itu? Pada hari kiamat nanti dalam neraka jahanam, harta itu akan dipanaskan, kemudian akan digosokkan, akan disetrikakan di ke mukanya, ke belakangnya, ke sampingnya. Sekujur badannya akan digosokkan harta tadi yang sudah dipanaskan, lalu orang itu akan takuti lagi. Haza ma kanaztum, inilah hasil simpanan kamu itu. Inilah hasilnya uang yang kamu simpan itu li anfusikum, untuk dirimu. Fazuku, rasalah ma kuntum taknizun, apa yang kamu simpan selama ini. Waktu turun ayat ini sahabat riuh. Ya Rasulullah, macam mana lagi ini? Sahabat riuh. Sahabat-sahabat sebelum jumpa Rasulullah jumpa Umar dulu. Umar, macam mana caranya ini ayat ini? Kalau gitu apa lagi yang mau kita cari? Kalau tercela katanya sikap menumpuk harta itu tercela, apa lagi mau dicari? Kata sahabat kepada sahabat-sahabat lain termasuk Umar bin Khattab. Baiklah kata Umar, ayo kita jumpa Rasulullah. Pergilah jumpa Rasulullah. Lalu Rasulullah cakap apa? Bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Doa ini lebih mahal daripada emas dan perak. Kalau kamu berdoa dengan doa ini, doa kamu diijabah oleh Allah. Ini kalah katanya orang yang menumpuk harta. Kenapa? Tengok isinya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah aku hati yang bersyukur. Kalau orang itu bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Nikmatnya bertambah hari-hari, kuantiti ataupun kualitinya. Wa qalban wa lisanan zakira, lisan yang mau berzikir, lidah yang mau berzikir, orang itu akan diberi nikmat yang jauh lebih mahal daripada emas dan perak. Kemudian wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah, istri pasangan hidup yang membantu untuk kerja akhirat, itu lebih mahal daripada harta emas dan perak. Itulah kira-kira maksud hadis itu ya. Ayo kita baca 3 kali penutup doa ini. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Walhamdulillah, amin. Doa ini pada dasarnya untuk dibaca oleh kaum lelaki atau si suami. Kalau nak dibaca oleh kaum ibu ataupun si istri, dia akan diubah sikit. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjan mu'minan yu'inu ala amril akhirah. Ataupun dibaca oleh suami istri dua-dua sekali, wa zawjaini mu'minaini. Allahumma inna nas'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zawjaini mu'minaini yu'inani ala amril akhirah. Walhamdulillah, amin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adilna warḍana ya karim ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين. اللهم احفظ سلطاننا وإيانا والمسلمين والناس أجمعين. اللهم احفظنا من كل سوء. اللهم احفظنا من كل مكروه. ارفع عنا هذا البلاء. اللهم اكشف عنا هذا البلاء. اللهم ادفع عنا هذا البلاء. اللهم اصرف عنا هذا البلاء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم. إني أحبكم في الله وأستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.